Selamat datang Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dan Tuhan tetap ada bagimu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita punya banyak masalah, kita di padang gurun, tapi tetap Tuhan ada dan janjinya tetap tergenapi bagi hidup kita. Mari kita buka Matius 11 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi judul kita pagi hari ini, Kapernaum, kota yang penuh mujizat. Sama-sama kita katakan, Kapernaum, kota yang penuh mujizat. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus hidup, kota industri yang paling ramai di sekitar Danau Galilea adalah Kapernaum. Danau itu sangat luas Bapak Ibu, dan ada beberapa desa atau perkampungan yang ada di sekitar danau, salah satunya Kapernaum. Kapernaum terletak di perbukitan yang berlokasi di tepi laut utara Danau Galilea. Jadi sebagai kota komersial pada saat itu, Kapernaum memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian di Israel. Kota ini biasanya menjadi tempat persinggahan para pedagang dalam rute perdagangan internasional dari Mesir menuju Palestina, Syria, dan Mesopotamia. Kegiatan industri yang ramai di Kapernaum pada saat itu umumnya berkaitan dengan bisnis perikanan karena memang dekat danau. Jadi misalnya mereka memperbaiki jala, mereka buat jala atau buat jaring, mereka buat perahu-perahu, atau mereka juga buat kapal-kapal. Nah, bukti-bukti arkeologis diperoleh dari hasil ekskavasi di sebelah barat danau. Ditemukan di situ menunjukkan ada temuan perahu yang cukup banyak. Jadi memang betul-betul pada masa itu Kapernaum sangat terkenal Bapak Ibu Saudara. Mereka punya banyak kapal, yang kemarin kalau sana juga ada banyak kapal, ada banyak perahu-perahu yang ada di tempat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain sukses dalam bisnis perikanan, Kapernaum juga diberkati dengan tanah yang subur. Mereka punya tanah itu sangat subur. Curah hujan yang cukup di sepanjang tahun. Saudara, kalau kita di Mesir, hujan yang terjadi di Mesir itu 1 tahun cuma 3 kali saudara. Jadi sangat kekurangan air memang. Jadi Mesir mendapatkan air 1 tahun hanya 3 kali hujan turun. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi mereka punya curah hujan yang cukup di sepanjang tahun, iklim yang hangat, dan semuanya itu mendukung kegiatan pertanian sehingga berhasil. Baik itu pohon palem, pohon zaitun, pohon anggur, dan kembang-kembang yang indah. Semuanya diairi oleh aliran air yang hidup yang memancar dari dinding curam, dinding jurang yang curam. Jadi memang saudara, memang Israel itu memang sangat bagus saudara. Setiap tempat yang namanya kota-kota Israel itu sangat bagus dengan kembang-kembang yang sangat bagus. Rasanya kita tidak mau stop melihatnya. Sangat bagus saudara. Itu. Jadi memang betul-betul tempat yang diberkati Tuhan itu memang berbeda saudara. Sangat berbeda. Kalau kita lihat tuh pohon-pohon korma saudara. Saya lihat pisang-pisang yang di sini tuh pisang pisang raja dulu di kampung itu pisang yang begini saja tuh saudara, dengan rambu-rambu yang panjang saudara. Mereka buat hektar-hektar. Saya pikir di depan jalan saja, tapi waktu saya lihat wow sampai jauh-jauh saudara. Itu mereka punya pisang-pisang yang begini, tapi rambunya panjang-panjang saudara, sampai di tanah. Jadi memang betul-betul tanah yang diberkati. Itu betul-betul tanah perjanjian, betul, tanah yang berlimpah susu dan madu, itu yang Tuhan bilang. Sementara di tempat lain itu kekeringan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sumber alam lain yang dapat dijumpai di perbukitan sebelah utara ialah batu basalt. Katakan batu basalt. Batu basalt hitam sangat melimpah. Itu dipakai untuk pembangunan Bapak Ibu Saudara, bangunan rumah atau juga sinagoga. Jadi yang kemarin kita data itu karena itu kan sudah penghancuran beberapa kali. Jadi batu hitam itu cuma sedikit saja ada di tembok Kapernaum. Yang sisa itu sudah batu-batu putih. Dia punya batu-batu putih karena sudah beberapa kali perbaikan. Tapi dulu mereka punya batu hitam itu sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Berlimpah-limpah. Nah kita mencatat bahwa kota ini terdapat kantor pajak,
dari pemerintah Roma, di mana kita lihat Matius pemungut cukai juga yang pada akhirnya juga dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi dia kerja di kantor pajak karena di Kapernaum ada kantor pajak. Dengan informasi ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengasumsikan bahwa Kapernaum pada abad pertama Masehi, Kapernaum pernah menjadi kota utama dan penting di daerah Galilea. Itulah sebabnya Tuhan Yesus punya markasnya ada di situ. Jadi kalau kita masuk pintu masuk ditulis di situ Kapernaum adalah kota Yesus. Karena memang markasnya Tuhan ada di situ. Di tempat-tempat ramai itu Tuhan ada di situ, Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kapernaum sangat tepat untuk menjadi pusat pelayanan Yesus oleh karena letaknya pada jalan raya dari Damsyik ke Yerusalem. Dan dari Mesir ke Laut Tengah, maka tempat ini menjadi jalan raya lintas yang besar. Dan manusia dari berbagai tempat melalui kota ini. Dan juga mereka datang dan singgah dan bermalam. Itulah sebabnya saudara, kesempatan bagi Yesus untuk beritakan Injil, untuk berkhotbah. Amin. Karena jumlah manusia yang begitu banyak. Makanya kita lihat kalau Yesus berkhotbah berbondong-bondong orang. Itu karena seperti gini saudara. Manusia yang begitu banyak, Yesus gunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melakukan mujizat. Sehingga setiap orang melihat mereka diberkati dan mereka pergi kembali ke kampung-kampung mereka, negeri-negeri mereka. Mereka bisa sampaikan untuk orang-orang yang ada di desa atau negeri atau kampung yang mereka datang. Jadi di tempat inilah Yesus bertemu dengan segala bangsa dan derajat manusia. Manusia kaya, manusia miskin, manusia terhormat, manusia hina. Dan dengan jalan ini Yesus menyampaikan pengajarannya. Yesus berkhotbah. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau Yesus berkhotbah, mengajar, berarti kita juga harus ikuti teladannya. Di mana kita berada, kita beritakan Injil. Jangan kita hidup cuma percuma. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus beritakan Injil. Bapak Ibu Saudara, semua orang mendengar Yesus takjub. Katakan takjub. Jadi orang-orang datang yang lalu lalang dari Mesir datang, dari Damsyik datang, dari Mesopotamia datang, dari mana tempat ketika mereka ada di Kapernaum waktu Yesus berkhotbah, waktu Yesus membuat mujizat, mereka takjub saudara. Termasuk orang-orang Kapernaum atau orang-orang di sekitar Danau Galilea. Mereka takjub dan melihat betapa hebat Yesus berbicara sambil melakukan mujizat. Jadi perkataan Yesus firman Allah berkata penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama yang berbicara tapi tidak punya kuasa. Tetapi Yesus berbicara punya kuasa. Yesus bicara, selesai berkhotbah Yesus bangkitkan orang, Yesus usir setan, Yesus menyembuhkan orang dan lain-lain Bapak Ibu. Pengajaran ahli Taurat dan tua-tua agama itu dingin, menjemukan, membosankan. Jadi mereka hafal saja itu Taurat. Lalu mereka jaga tradisi-tradisi mereka. Dan mereka anggap itu sebagai kebenaran atau kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara berbeda. Itulah sebabnya saudara waktu Yesus masuk Yerusalem, gempar saudara. 1 tahun 3 kali Yesus pergi ke Yerusalem. Yesus punya daerah pelayanan itu sekitar Danau Galilea. Termasuk yang tadi Kapernaum, Nazaret dan sebagainya hal. Jadi 3 kali hanya Yesus pergi ke Yerusalem. 1 tahun 3 kali. Dan waktu Yesus pergi ke Yerusalem itulah firman Allah berkata, berbondong-bondong orang datang karena mau melihat, mendengar pengajarannya dan melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, saudara. Itulah sebabnya orang-orang Farisi, ahli Taurat berkata, orang ini dari mana? Sampai bisa buat begini. Kita harus bunuh dia. Kita harus kasih mati dia. Kita harus singkirkan dia. Karena dia punya pengaruh lebih banyak dari kita. Saya lihat kalau kita lebih selalu orang iri kita. Karena mereka tidak sama dengan kita. Ketika kita punya pengaruh yang baik, kita buat terobosan. Ketika kita mengajarkan yang baik, tetap orang tidak suka kita. Jadi ketika Yesus masuk Yerusalem, gempar saudara. Makanya Farisi ahli Taurat selalu berusaha bunuh dia. Tidak ada jalan lain. Mereka tahu Yesus tidak bersalah, tapi bunuh dia. Dia pantas untuk mati. Itu Bapak Ibu. Makanya saudara kalau kita perjamuan kudus itu kita merayakannya itu tolong hargai kasih Tuhan. Karena penderitaan Yesus itu luar biasa. Dan kita jatuh di dosa-dosa yang sama. Karena Yesus begitu mengasihi kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu.
Itulah sebabnya ahli-ahli Taurat berusaha untuk membunuhnya. Tapi karena mereka tidak boleh membunuh Yesus karena ada undang-undang Romawi. Itulah sebabnya mereka harus melapor Yesus ke pemerintah Romawi. Supaya Yesus dihukum mati. Supaya tangan mereka tidak tercemar karena membunuh Yesus. Itu Bapak Ibu, mereka tidak bisa untuk bunuh Yesus. Harus pengadilan Romawi. Supaya Yesus mati. Dan waktu Yesus mati mereka senang. Saudara, mari kita belajar. Saudara, orang berhasil sukses, kita puji Tuhan. Mungkin belum waktu kita naik, orang lain sudah naik, tidak masalah. Kapan kita ribut jabatan? Bukankah Tuhan kasih buat kita? Untuk Bapak Ibu di kantor-kantor, kalau ada pemimpin mau hormati, sayangi, doakan. Satu saat juga kan Anda naik jadi pemimpin. Anda rasa sakitnya gimana? Amin Bapak Ibu. Jangan kita merencanakan jahat untuk orang-orang yang tidak pernah sakiti, yang mereka yang baik. Seperti Saul kemarin, benci begitu. Sangat benci Daud, hanya karena wanita-wanita menyanyi, Saul bunuh beribu-ribu. Sedangkan Daud berlaksa-lak nyanyian itu bikin sakit hati, pahit hati. Saudara, kalau orang berhasil sukses, biarkan, kan kita nanti, kita punya bagian. Katakan amin. Orang ada senang, kita pikir susah seperti orang-orang ahli Taurat dan Farisi. Makanya Yesus harus dibunuh. Karena mereka pikir kalau Yesus mengajar demikian bagus, begini banyak orang berbondong-bondong, mereka bisa bunuh ini Farisi ahli Taurat. Karena masa Yesus itu besar. Saudara lihat Farisi ahli Taurat jalan, siapa ikut? Tapi Yesus berjalan. Saudara bayangkan, seluruh penduduk Yerusalem dan orang-orang yang ada di Yerusalem semua berbondong-bondong datang duduk untuk mendengar Yesus berbicara. Betul saudara? Betul Bapak Ibu? Karena ajaran mereka mencemukan. Kemarin kita jalan di sana juga anak-anak kecil itu berjalan yang dong punya apa, Torah tuh. Baca-baca, saya pikir mereka baca apa? Baca, duduk, baca, berjalan, baca-baca akan. Yesus mau datang kali kedua, jemput kita dong, masih tunggu Yesus mau datang untuk pertama kali. Jadi kita bersyukur buat Tuhan, amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemimpin-pemimpin agama mengaku bahwa mereka itu yang pantas menyampaikan firman Tuhan. Tapi kita tahu bahwa mereka pelajari Taurat itu hanya untuk mempertahankan tradisi-tradisi mereka. Dan untuk memperkuat upacara buatan manusia. Mereka paling kuat dengan ritual-ritual agama. Mereka paling kuat dengan tradisi-tradisi. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sementara firman Tuhan tidak lakukan. Jadi kalau tradisi bilang apa, jangan ikut. Malam-malam jangan sapu rumput. Bila itu tradisi, tapi Tuhan Allah harus sapu kan kotor badaki. Masa kau mau sapu rumah lagi? Itu. Jadi yang ada di sini jangan ikut tradisi, amin. Kalau Anda hamil, taruh hidup Anda di anak-anak kandungan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pelihara Anda punya ini, bukan paniti dan jarum. Amin. Jadi ada tradisi-tradisi yang membuat saudara percaya padahal itu saudara jadikan itu, mereka jadikan itu sebagai kebenaran, padahal itu bukan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di Kapernaum Yesus bertemu dengan Yakobus, Yohanes, Petrus, Andreas, dan mereka semua adalah para nelayan. Katakan para nelayan. Dan juga Matius seorang pemungut cukai yang tadi. Mereka lima ini adalah murid Yesus. Dan itu menjadi cikal bakal generasi penerus pelayanannya di masa depan. Amin Bapak Ibu. Mereka orang-orang hebat saudara, betul? Kapernaum menjadi kota di mana mujizat selalu terjadi. Katakan amin. Dan semua orang tahu siapa Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus keliling-keliling beritakan Injil, Tuhan Yesus akan kembali tetap di Kapernaum. Karena itu markasnya. Beliau akan terus berbicara, beliau akan berkhotbah dan melakukan mujizat. Yang paling banyak mujizat itu sudah dengan Kapernaum. Jadi semua orang tahu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal di semua, kemanapun tetap balik ke Kapernaum. Orang-orang yang datang ke kota Kapernaum selalu mengajar. Ya, mereka selalu mengalami mujizat Tuhan. Orang-orang selalu mengejar Yesus. Setiap orang datang di Kapernaum selalu mengejar Yesus untuk mujizat. Saya mau katakan, jangan kejar mujizat, kejar Yesus. Kadang-kadang kita cuma kejar mujizat. Dapat mujizat pergi dari gereja. Dapat mujizat pergi dari komsel. Kenapa saya pergi komsel? Saya ketong ada ini. Kenapa saya pergi gereja? Saya tidur bangun terlambat. Kenapa saya pergi ada pinggang sakit? Kenapa saya pergi ada doa keluarga? Ada doa kampung. Halo jemaat ada doa kampung. Itu yang kadang saya heran saudara. Anda lupa saudara. Betul Bapak Ibu?
Saudara saya bisa bilang begitu. Karena saudara bikin akang. Kita bangga dengan semua hal. Tapi waktu Anda susah, siapa lihat Anda? Siapa yang lihat Bapak Ibu? Gembala-gembala komsel. Gembala sidang. Yang berdiri dan berdoa untuk Anda. Anda mau akui atau tidak, itu terjadi. Saya mau kasih tahu jemaat dari depan, Anda diberkati dengan hari ya. Anda diberkati satu karena Tuhan melalui gembala. Karena gembala itu adalah payung untuk saudara. Menaungi, melindungi saudara. Bukan siapa-siapa. Dan berkat dari Tuhan turun melalui gembala. Kemudian gembala lepaskan untuk Anda. Katakan amin. Jadi jangan bicara gembala buruk-buruk saudara. Itu tentang hukuman bagi Anda. Anda mau bilang iya atau tidak. Tapi itu kenyataan. Bahwa berkat dilepaskan di gereja dan Anda berkati. Karena Anda ada di payung gembala Anda. Makanya lihat saudara diberkati terus toh. Masalah banyak tapi tetap sukacita. Sama saudara punya gembala begitu. Enjoy, saya sukacita aja. Betul Bapak Ibu? Itu sukacita. Makan ikan putih-putih senang. Makan bubur putih-putih senang. Makan makanan siang malam pagi hari senang. Sebentar lalu itu jadi pusing-pusing saudara. Santai saja, amin. Betul kan Bapak Ibu? Jadi jangan lupa itu. Habis itu berjalan pergi. Saya tahu di mana Jiku. Nanti kalau telepon mama, ini siapa? Mama betani sudah lama saya masuk gereja, lalu dari mana ke mana dan hendak ke mana? Anak tertanam di gereja, amin. Anak beribadah Tuhan di gereja, amin Bapak Ibu. Anak dilayani dengan baik di gereja, betul kan Bapak Ibu? Halo, saya ada yang kurang dong Bapak Ibu, amin. Anak-anak muda dengar, yang ada pacaran yang mau kawin. Saudara saya teringat ini tadi saya bilang Tuhan apakah saya sampaikan? Kalau tidak jangan. Tapi saya mau ingin sampaikan untuk anak-anak muda dengar. Jangan Anda kasih makan Anda tiap minggu. Lalu Anda di gereja yang Anda tidak mengenal pendeta itu dia bagaimana? Saya kasih tahu itu buat anak-anak muda. Jangan Anda sudah terseret ke sana baru Anda mama. Ini penting untuk anak muda yang mau kawin. Bilang per laki-laki tuh. Saya seng kawin yang beta aja seng masalah. Beta tetap ada di sini. Nanti Tuhan bawa laki-laki lain per beta. Kakak Ella Renyan bisa bawa Koko Kiat sampai di sini. Bu Yos bisa bawa Nona sampai di sini. Koko Kiat yang Cina tuh tapi bisa ada di sini. Karena dia pun istri tuh luar biasa. Amin. Jadi kalau tanya perempuan, bilang perempuan atau minta gereja. Kalau dia ada di sini, bilang per dia, saya pun mama bilang kita mau pikawin keluar, bilang saya mama pikawin di luar sana, beta kawin di sini. Bilang itu sekali. Makanya laki-laki yang ada di luar bawa dong, kenal dong, ini beta pun gereja. Mau kawin dengan beta, teken kontrak sekali, iko beta di sini, karena ini beta pun rumah di sini. Saya seng kawinnya seng masalah, nanti Tuhan kasih para laki-laki lain yang lebih gagah. Ini perempuan panaku, laki-laki panaku. Panaku terlalu banyak. Itu Anda tuh laki-laki, Anda berhak atas hidup Anda. Anda tuh laki-laki, Anda berhak untuk menentukan pernikahan Anda. Amin. Serata waktu saya menikah, serata itu paling hebat. Jadi coba Anda sebagai anak muda di sini, bawa datang keluarga di sini supaya don tahu bahwa kita tuh berbeda. Katakan amin. Jangan Anda bawa laki-laki Anda atau perempuan Anda keluar di sana, jangan saudara. Anda tertanam di sini, Anda makan minum di sini dari segi rohani. Anda berdiri karena Tuhan Allah. Anda berdiri karena Anda ada di payung gekari air hidup Ambon. Amin. Jadi jangan bawa Anda punya laki-laki itu keluar. Beta kasih tahu saudara sekali. Entah Anda perempuan yang mau bawa laki-laki, beta bilang bertobat, atau laki-laki yang mau perempuan bertobat. Itu beta kasih tahu saudara sekali Bapak Ibu. Saudara diberkati? Iya. Amin semua? Aman? Bilang datang di gereja. Saya boleh bawa beta keluar. Nanti beta mama gembala berdiri. Anto saya berdoa. Anto bicara satu kata akan jadi. Jadi lebih saya datang sini juga. Amin? Iya ini penting saudara untuk rohani Anda. Saudara lihat. Waktu saya menikah hidup dalam pertobatan. Saya berbeda saudara. Betul Bapak Ibu? Berbeda saudara.
Itu yang saya lihat bahwa ketika saya ambil komitmen dengan suami saya, katong tahu menghargai, katong punya pemimpin itu, katong tahu menghormati, katong gembala itu, katong diberkati, antos senang, katong senang, katong bahagia saudara. Sangat bahagia. Dan katong tahu siapa yang berkati katong hidup. Anda sentuh tapi menikah di siapa yang katong sentuh hidup gimana? Dan tidak semua orang sama saudara hamba Tuhan. Apalagi Anda tidak mengenal mereka. Anda datang mau terima berkat dari orang itu, Anda tidak tahu beliau siapa. Nah kita lanjut Bapak Ibu. Jangan tak pukul dulu. Halo. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang-orang yang datang ke Kapernaum itu selalu mengejar Tuhan Yesus untuk dapatkan mujizat. Dengan demikian kota Kapernaum menjadi sebuah kota yang sangat diberkati. Karena ada Yesus di kota itu. Biasa ada Yesus tetap diberkati. Yesus ada dalam rumah tangga pernikahan kita, tetap kita diberkati. Yesus kita undang ada di kantor kita, tetap kantor kita diberkati. Yesus kita undang ada di dalam pernikahan kita diberkati. Puji Tuhan. Jadi Kapernaum adalah kota yang penuh mujizat. Amin. Kapernaum telah mendapat kemewahan karena mereka bisa mendengar Yesus berbicara, Yesus berkhotbah, Yesus mengajar, dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Jadi bukan saja dengar Yesus berkhotbah mengajar, tapi mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka lihat orang lain mengalami mujizat, mereka juga mengalami mujizat Tuhan. Itu yang luar biasa bagi orang-orang Kapernaum. Nah banyak Bapak Ibu Saudara, banyak mujizat yang terjadi di Kapernaum. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa yang saya catat di sini. Alkitab mencatat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di Kapernaum. Satu, Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan roh jahat waktu di sinagoga. Jadi waktu Yesus mengajar di sinagoga, di gereja, ada orang sakit di situ. Orang yang kerasukan setan, dan Yesus menyembuhkan dia, dan semua orang yang ada di situ saksikan bagaimana orang itu sembuh. Sudah lihat waktu kita lihat kejadian tahun berapa tuh yang orang di Hutumurika di mana sana tuh? Di mana ya? Ketika tuh, Sapu tuh, sudah lihat berbondong-bondong orang datang dari Jakarta orang datang. Mereka tanya, itu di mana Di Sapu itu di mana Mengapa? Saya nggak tahu mau bawa orang sakit dari Jakarta. Bayangkan semua orang dengar kesembuhan itu, semua orang datang berbondong-bondong. Jadi saudara bisa bayangkan waktu Yesus sembuhkan orang-orang, mujizat terjadi. Orang-orang dari pelosok mana kan kabar itu tersiar cepat. Lalu mereka datang lalu mereka melihat itu mujizat. Dan saudara tahu sinagoga atau di gereja itu Yesus menyembuhkan orang yang terikat setan. Yang dua, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yang ketiga, itu dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Markus 1 ayat 29 sampai 31. Kemudian yang keempat, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Dicatat Matius 12 ayat 9 sampai 13. Yang kelima, Yesus menyembuhkan wanita pendarahan selama 12 tahun. Lukas 8 ayat 43. Yang keenam, Yesus bangkitkan putri Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Anak yang mati dibangkitkan. Yang ketujuh, Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah oleh temannya yang keempat orang itu. Itu di Kapernaum. Yang kedelapan, Yesus menyediakan uang pajak di mulut ikan yang harus Petrus bayar sebagai pajak bagi dia dan Tuhan Yesus. Matius 17 ayat 27. Yang kesembilan, Yesus menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan. Itu dalam Markus 1 ayat yang ke-34. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Katakan wow. Dan orang-orang Kapernaum melihatnya. Jadi sebenarnya orang Kapernaum itu sangat istimewa. Karena setiap kali Yesus berkhotbah, mengajar, selesainya mujizat terjadi. Dan mereka saksikan. Dan mereka juga alami mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Luar biasa sih Bapak Ibu. Luar biasa. Kita lihat juga satu peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Keesokan harinya orang banyak berbondong-bondong datang ke tempat itu cari Yesus. Tetapi Yesus tidak ada di sana. Kemudian mereka menyeberang ke Kapernaum. Karena mereka tahu markas Yesus di Kapernaum. Mereka naik perahu berbondong-bondong mengikuti Yesus di Kapernaum. Dan di sana Yesus berbicara kepada mereka tentang roti hidup. Jadi kerinduan yang luar biasa dari orang-orang ini untuk mencari Yesus. Dan Yesus gunakan peristiwa itu untuk berkhotbah, untuk mengajar. Yesus berkata, roti dunia datang dan pergi. Kalau kita lihat di situ, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Jadi Yesus berkata, roti dunia ini datang dan pergi. Seperti kemarin kita makan 5 roti 2 ikan, sudah selesai, sudah pergi. Itu hanya memuaskan untuk waktu yang singkat. Tapi kehidupan yang ditawarkan Yesus bersifat abadi. Aku roti hidup. Kalau kamu makan aku, kamu hidup selama-lamanya. Kamu tidak akan lapar lagi. Amin Bapak Ibu. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak haus lagi. Kalau kamu makan rotiku, makan roti hidup, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada, ia tidak akan lapar. Makanya ada firman Allah bilang tuh. Ada firman Allah bilang apa? Roti, tentang roti. Manusia hidup bukan dari roti sah, tapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Katoni selalu perbincangkan tentang roti yang habis makanlah buang. Katon tidak perbincangkan tentang Yesus, roti hidup. Kalau katon baca firman Tuhan pagi hari, katon kelaparan, katon kelelahan, katon kesakitan itu pergi. Katon makan makanan jasmani, bubur, roti kacang, makan apa lagi bagi-bagi kolak, itu berlalu. Tapi kalau katon makan firman Tuhan, itu sampai kekekalan. Katon hidup diatur dan dituntun oleh Tuhan, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun sangat banyak mujizat yang dikerjakan Yesus di Kapernaum, tetapi banyak penduduk Kapernaum, ini yang paling sedih Saudara. Orang-orang Kapernaum tidak semuanya percaya Tuhan. Banyak orang Kapernaum sekalipun sudah melihat mujizat banyak yang Yesus kerjakan, tidak percaya, tidak bertobat. Miris bukan Bapak Ibu? Lihat mujizat tiap saat, tiap hari sudah mengalami, tapi tidak percaya, menolak firman Tuhan. Lihat mujizat tiap saat, tapi tidak bertobat dari kelakuan yang salah. Itu Bapak Ibu, di Kapernaum mujizat-mujizat dan pengajaran tentang firman Allah di sinagoga sudah diajarkan Yesus. Yesus sudah bekerja keras di sana, tapi apa yang terjadi? Hanya sedikit saja orang bertobat. Mungkin kita berpikir Yesus gagal ya, beritakan firman tapi orang sedikit yang bertobat. Dan kita pikir Yesus gagal. Tapi saudara dengar, Kapernaum akan membayar mahal atas kedegilan hati mereka. Mereka akan membayar mahal atas kekerasan hati mereka. Karena begitu banyak anugerah, kemurahan Tuhan yang dilepaskan bagi orang-orang Kapernaum. Dan bahkan Yesus berkata, tanggungan Sodom lebih ringan dari mereka. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu, jangan anggap remeh. Jangan anggap enteng anugerah Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi miliki hati yang rela bertobat. Rela untuk bertobat ketika firman Allah disampaikan. Anda tidak perlu tersinggung dengan firman Allah. Anda perlu buka hati untuk terima dan berubah. Dan Tuhan mau pertobatan. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau kita bertobat Bapak Ibu. Tuhan mau kita berubah. Ketika kita mendengar firman Tuhan. Kapernaum memiliki banyak orang yang senang untuk pergi ke sinagoge, yang senang mendengar Yesus berbicara, senang mendengar Yesus berkhotbah. Berbondong-bondong mereka datang sampai rumah di mana Yesus tinggal pun tidak muat, sampai harus keluar di luar, saudara. Mereka berpikir waktu sudah mendengar Yesus berbicara, mereka berpikir waktu sudah mengalami mujizat, mereka adalah orang-orang baik, mereka adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah catat di sana, mereka tidak percaya. Jadi sebenarnya waktu Yesus mengajar, itu kesempatan mereka bertobat dan berubah, tinggalkan hidup berdosa. Kalau sekarang nih, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita dengar firman Tuhan, kita bertobat dari kehidupan berdosa. Tuhan mau mereka dengar, lalu Tuhan mau mereka relakan hati, jangan keras hati, bertobat dari kehidupan yang salah. Tuhan mau pertobatan untuk Kapernaum. Sudah terlalu banyak Tuhan lakukan mujizat dan Tuhan mau mereka bertobat dan percaya. Amin Bapak Ibu. Ya, sama dengan kita saudara, kita sudah bertobat
Tapi kita susah sekali untuk meninggalkan kehidupan kita yang berdosa. Kita masih cari teman-teman lama kita. Kita masih cari apalagi komunitas orang-orang yang tadinya kita diangkat dari situ. Kita masih cari mereka lagi. Kita masih bergaul lagi. Kita masih hidup di dalam kebohongan lagi. Masih pergi ke dugem lagi. Masih gonta-ganti pacar lagi. Masih merokok lagi. Masih minum mabuk lagi. Kita tidak tinggalkan kehidupan itu. Dan itu yang Yesus sedih. Makanya Matius 11 ayat 23 Yesus mengecam orang-orang Kapernaum. Firman Allah tadi berkata dalam Matius 11 ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Jadi Yesus mengecam Kapernaum. Apakah engkau akan naik ke surga? Tidak. Kamu akan pergi ke Hades. Kapernaum, kamu selalu lihat aku berkhotbah, mengajar, membuat mujizat. Tapi engkau tidak pernah bertobat. Dan tempatmu adalah Hades. Hades, katakan Hades saudara. Itu tempatmu. Amin Bapak Ibu. Yesus berkata bagi mereka sangat keras. Yesus membandingkan mereka, orang Kapernaum yang orang Sodom. Yesus berkata, jika mujizat-mujizat ini terjadi di Sodom waktu dulu, maka orang-orang Sodom itu akan bertobat dan mereka akan menyelamatkan kota mereka. Tapi kamu Kapernaum, kamu selalu lihat mujizat, kamu selalu lihat mujizat, kamu selalu mendengar aku mengajar, tapi kamu tidak pernah bertobat dan tidak pernah percaya. Karena itu aku mengecam kamu. Turun Bapak Ibu, aku mengecam kamu. Jadi saudara, pertobatan itu penting. Katakan pertobatan. Pertobatan artinya kita berbalik kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa kita di masa lalu. Kita matikan keinginan daging kita. Amin. Kita matikan keinginan mata kita. Kita matikan keinginan-keinginan yang berbau berdosa. Kita matikan saudara. Dan cuma menyesal. Karena banyak orang bertobat cuma sampai penyesalan. Menangis meraung-raung. Tapi setelah itu kembali lakukan dosa yang sama. Terus menerus. Dan Anda tidak sadar bahwa Anda diperhamba, dikuasai, dijajah, dan diperbudak oleh dosa. Entar rokok, Anda harus sadar. Rokok itu jajah Anda, kuasai Anda. Mendominasi hidup Anda. Dan Anda diperbudak oleh rokok. Anda diperbudak oleh minuman keras. Anda diperbudak oleh hawa nafsu seksual Anda. Anda diperbudak dengan amarah. Anda diperbudak dengan kebencian. Anda diperbudak dengan sakit hati. Anda diperbudak dengan kebohongan. Anda diperbudak dengan kebiasaan mencuri. Itu Anda tidak tahu bahwa itu Anda diperbudak. Anda bilang Anda anak Tuhan seperti orang Kapernaum. Tapi kehidupanmu tidak jauh. Dan Yesus sangat keras berbicara bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar. Anda sudah tahu kebenaran. Sebab itu kendalikanlah keinginan hati Anda. Kendalikan kedagingan Anda. Kalau dulu suka baku bakalai, stop. Sudah, jangan bakalai di gereja. Jangan bakalai di antara sesama gereja. Sesama anak Tuhan di gereja. Itu di luar ya orang suka bakalai. Di sini tidak. Gereja ini tempat kita datang bersuka cita. Jangan dulu cerita seperti orang di pasar-pasar. Cerita si A, si B, si C. Cerita gembala, cerita hamba Tuhan. Tidak benar saudara. Anda bilang Anda bertobat Tuhan. Allah bilang kamu kira kamu ditinggikan. Kamu dilempar ke Hades. Turun Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Iya. Dia pikir dia dinaikkan. Karena banyak mujizat terjadi. Karena markas Yesus adalah Kapernaum. Dan banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di Kapernaum. Dan mereka berpikir mereka lah yang ditinggikan. Mereka dipuja. Mereka ditinggikan. Dan Yesus berkata, tidak. Kamu dilemparkan ke Hades. Karena kamu tidak pernah bertobat dari kehidupan berdosa. Kan setiap kali kalau Yesus sembuhkan orang, Yesus juga bilang, pergi jangan buat dosa lagi. Dan mereka tahu itu, mereka dengar itu. Jadi seperti orang Kapernaum, mari kita lihat mujizat-mujizat yang sudah kita alami. Masihkah Bapak Ibu percaya lagi? Banyak mujizat terjadi di gereja ini saudara. Kalau saya undang saudara terlalu banyak terjadi. Lalu kenapa masalah kecil sedikit saja Anda tidak percaya janji Tuhan?
Betul Bapak Ibu? Anda harus tetap percaya janji Tuhan. Karena Tuhan janji, Tuhan tepati. Saya sangat diberkati dengan ini Kapernaum, saudara, itu jadi pelajaran buat saya. Kalau saya mulai saya mulai ragu untuk sesuatu, langsung Tuhan bilang, saya sama dengan Kapernaum. Itulah sen Tuhan, beta sen sama dengan dom, beta percaya Tuhan. Dan selalu saja, apalagi dengan mami dalam perjalanan itu, saudara lihat Kapernaum itu paling sedih. Dan itu waktu saya lihat itu mendorong saya, saudara. Apapun terjadi, saya harus tetap percaya Tuhan. Gitu. Setiap jalan kalau saya dan mami kau Tuhan cerita Tuhan, kau Tuhan percaya Tuhan akan tolong kau. Gitu. Kadang-kadang kecil-kecil saya, Tuhan kau sekuat lagi tarik kau punya ini. Tuhan siapkan orang tolong kau tarik kau kopor. Kadang Tuhan kau dobetannya jauh sekali, tiba-tiba mobil sudah datang, namanya apa saya lupa. Saya dan mami sudah naik, orang-orang jalan kaki tapi ketentuan naik itu mobil, saudara. Pagi-pagi orang-orang kita doakan. Ya memang karena kita awal bangun ya, jam kita berbeda dengan orang-orang Jakarta. Jadi kita bangun sudah awal, kita pujian penyembahan, kita sudah harus jalan. Mereka masih belum lagi. Kadang saya dan mami jalan dapat itu, mobil itu antar kita lagi. Jadi itu luar biasa, sementara mereka itu jalan, saudara. Sebenarnya Tuhan saya percaya, jadi itu yang terpatrai di batin saya, saudara. Apapun terjadi Tuhan, saya tidak mau jadi seperti orang Kapernaum. Tidak, saya percaya setiap mujizat yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, percayalah pada setiap janji Tuhan. Amin. Percaya untuk setiap perkataan Tuhan. Jangan fokus pada mujizat. Fokus pada Tuhan. Fokus pada mujizat. Saya pernah tahu Tuhan itu siapa. Fokus pada berkat. Lupa Tuhan Allah. Saya mau bilang buat Anda yang ada di sini. Jangan hati melekat di harta-harta, di kekayaan, dan segala macam hal yang Anda punya. Kalau Anda tetap punya hati di Anda punya harta dan kekayaan, sudah dengar? Tuhan Allah akan bawa Anda di padang gurun. Anda suka atau tidak, tetap masuk. Supaya Anda tahu rasa yang Anda punya itu berasal dari Tuhan. Dan Anda harus mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda tidak diajar Tuhan begitu, Anda lupa Tuhan. Dan Anda satu kali akan murtad. Tapi tujuan Tuhan bawa untuk Anda punya kebaikan. Di situ Anda mulai bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah pernikahan rumah tangga Anda, tetaplah satu kata cuma apa? Berbalik. Kalau Anda jalan begini dan sudah ada padang gurun, cepat berbalik. Saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan. Tidak perlu salah siapapun, tidak boleh. Kambing hitamkan siapapun. Anda yang punya masalah. Tidak ada jalan lain. Jadi jangan taruh hati ini di harta dan kekayaan. Dengan apa yang Anda punya. Taruh itu buat apa? Nanti Tuhan bawa Anda masuk sana. Sehingga Anda rasa, aduh sakit betul dan Anda butuh Tuhan. Katakan amin, jemaat hidup Ambon. Tuhan mau Anda dewasa, sudah lama di gereja, saudara. Sudah lama Anda jadi anak Tuhan. Anda tidak boleh jadi kerdil. Jangan jadi kerdil, saudara. Coba lihat kerdil kaseng. Kerdil itu sedikit tersinggung, saudara. Pasti gua tersinggung. Jangan tersinggung ya, senantiasa muka jelek. Betul, kalau tersinggung muka jelek, biar saudara pakai make up apa lagi. Tetap jelek saya, tetap lihat terbaik. Coba kalau Anda pergi di kaca lah, Anda lihat, Anda bikin Anda muka per orang yang orang sentuh apa-apa nih, Anda bikin Anda muka per dia. Coba saudara lihat akan di kaca, paling terbaik saudara. Sangat saudara. Sangat terbaik kalau Anda mana orang bikin muka bangka buat orang itu sembah, itu orang di luar bikin muka bangka. Kata orang ini kau tahu salah paham atau kau tahu Anda pergi, santai saja, amin. Itu tidak itu satu gerombolan lalu mulai bahas apa yang saya perlu saudara. Tidak perlu bahas-bahas orang. Katong lihat katong pun diri di hadapan Tuhan. Kata katong bisa ke saya. Tiba-tiba Anda lagi bahas-bahas SK datang. Selamat. SK bukan pernah kantor. SK pulang di Hades. Kalau salah. Gitu. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Jangan kerdil lagi saudara. Saudara harus bebas. Saudara merdeka. Amin. Bila beta sekarang mau percaya Tuhan. Sekali beta belum lihat. Tuhan beta percaya. Beta saya mau jadi orang Kapernaum. Kita setiap hari bilang, Tuhan kita mau jadi orang Kapernaum dalam nama Yesus. Pergi orang Kapernaum pindah. Tuhan beta percaya Tuhan. Beta percaya sekali beta belum melihat. Beta percaya sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah bilang itu percaya. Bilang percaya tapi hati saya menyangkut akang. Ini dua ini harus sambung saudara. Saudara tahu satu kali saya berdoa penyembahan Tuhan kasih saya. Saya mungkin sudah bilang ulang tapi saya ingin bilang lagi. Saya lihat itu tempat itu kan dia punya bangunan-bangunan itu tinggi-tinggi. Apa sih saya lihat itu? Tapi ini apa sebenarnya Tuhan? Tuhan lihat terus-terus itu yang tempat kamu berkhotbah.
Biasa kamu berkhotbah tentang tempat itu, tapi saya bilang ini apa sebenarnya? Sampai saya lihat itu Masjid Al-Aqsa saudara, baru saya kaget. Dan saudara tahu Tuhan bicara buat saya. Kamu lihat tempat itu, aku akan bawa kamu ke tempat itu. Dan saya lihat tangan saya dibuka. Dan saya lihat itu saudara, tiket di tangan saya dan paspor di tangan saya. Dan saya pegang saudara. Saya tulis itu tanggal 7 September 2022. Mulai saat itu saya mulai berdoa saudara. Dan Tuhan bicara buat saya, aku akan bawa kamu ke tempat-tempat yang suamimu belum pernah bawa kamu. Itu bulan Juni tahun ini saudara. Saya bilang Tuhan pasti bawa saya bukan di tempat yang suami saya bawa saya lagi. Di Hong Kong, di Bangkok, di Singapura, di mana tuh lagi. Terlalu banyak, Singapura ulang-ulang balik terus. Nah berarti di tempat lain Tuhan akan bawa saya. Dan saya mulai berdoa saudara, Bapak saya butuh sekian. Karena teman kami dari luar negeri sudah kabari kami. Lalu mereka sudah kirim ini buat kami, saya dan mami, ya saya mulai berdoa saudara. Bapak saya minta sekian, saya minta ini angkanya Bapak. Sampai saya sudah berangkat pun saya bilang Tuhan ini angkanya Tuhan, ini Bapak, ini Bapak. Saya selalu berdoa, saya minta angka dari Tuhan. Dan akhirnya jadi ke saya, jadi. Malamnya tuh saya ingat 2 hari sebelum itu orang tidak pernah tahu saya mau pergi saudara, cuma kedua anak saya. Jadi saudara yang kekasih 2 hari sebelum saya pergi itu seseorang WA saya. Minta saya punya nomor rekening. Bukan orang di sini saudara. Orang di Jakarta saudara. Saya bilang wow luar biasa. Dan beliau mengirimkan saya uang. Mereka tidak tahu, tidak ada orang yang tahu saya pergi saudara. Tapi saya sudah minta izin tapi saya tidak bilang tempat di mana. Jadi saudara kadang anda malu bicara sama Tuhan. Seharusnya anda butuh apa tulis akang. Kalau anda butuh 50 juta, 100 juta, anda butuh 60 juta, anda butuh berapa? Bilang Tuhan ini, Tuhan ini. Tuhan bawa saya ke saya yang bawa. Tuhan bilang aku bawa kamu ke tempat-tempat yang suamimu belum pernah bawa kamu. Beta pun suami belum pernah bawa beta di Mesir, belum pernah bawa beta di Jordania, belum pernah bawa beta di Dubai, belum pernah bawa beta di Israel. Tuhan bawa beta. Amin Bapak Ibu. Apa yang Tuhan janji itu pegang. Amin Bapak Ibu. Karena apa Tuhan bawa beta situ? Karena memang beta bersafaat terus untuk Israel saudara. Beta selalu bersafaat untuk Israel. Jadi maaf Tuhan sing lihat beta punya jadi lelah untuk hal itu. Jadi orang yang pergi itu mereka punya uang. Tapi saya pergi karena Tuhan bawa saya. Saudara dengar, saya pergi Tuhan yang bawa saya. Bukan saya. Kalau saya tidak punya uang saya banyak itu. Tapi Tuhan yang bawa saya. Itulah hebatnya Tuhan. Apa yang tidak bisa Tuhan bikin saudara. Tuhan bilang beta betul toh. Saudara lihat betul gak sayang. Beta pun sayang belum bawa beta situ. Tapi Tuhan bawa beta situ. Jadi beta mau ajar saudara. Itu iman. Itu tinggal perkatakan. Yang penting hati itu bersih. Pikiran bersih. Jangan pikiran kotor. Hati kotor. Tinggal dendam sakit hati, pahit hati, pikiran buruk-buruk tentang orang. Lalu anda mau berdoa, lah Tuhan mau kasih mujizat, tidak akan pernah. Tuhan bilang selesaikan dulu, bertobat dulu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati? Ya. Jadi mari kita percaya janji Tuhan, percaya mujizat. Percaya saja apa yang Tuhan bilang. Amin. Percayalah bahwa mujizat pasti terjadi. Yang penting anda tetap menanti itu mujizat. Saudara dalam Lukas 4 ayat 25 sampai 27. Yesus berkata, apa firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 25 sampai 27. Aku berkata kepadamu, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menumpas seluruh negeri. Tetapi Elia diutus hanya kepada salah seorang dari mereka. Ya, Elia diutus bukan kepada salah seorang dari janda-janda Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Perempuan janda Sarfat itu perempuan tidak mengenal Tuhan Allah. Kenapa Tuhan Allah tidak kasih akan untuk perempuan-perempuan janda yang ada di Israel, tapi kepada perempuan janda yang ada di Sarfat yang bukan anak Tuhan, karena dia percaya. Ketika Elia berkata pergi, ambilkan aku air, dia bawa air, pergi buat kue, satu untuk aku dulu, baru sisa untuk kamu dan anakmu. Dia lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau anda dengar. Kalau Tuhan berbicara lewat mulut hamba-hamba Tuhan, anda tinggal lakukan. Tidak boleh anda komen. Amin. Jangan komen saudara. Karena waktu kan bicara untuk anda, Tuhan tuh berbicara untuk anda melalui kamu punya mulut. Jadi bikin saja. Kenapa bukan janda Israel nanti pakai otak banyak. Tuhan kalau begini. Tapi lihat janda Sarfat. Janda apa tadi tuh? Janda di Sarfat iya.
Dia bikin saja. Jadi kalau dengar firman Tuhan, bikin akan saja. Jangan dulu begini baru mulai bahas akang. Gitu. Jangan saudara. Firman Tuhan itu tidak perlu Anda nilai-nilai akang. Bikin saja. Dan Tuhan berkata lagi, yang berikut ayat 20. Ya, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman orang Syria itu. Banyak orang kusta di Israel, saudara, sangat banyak. Tapi yang bisa disembuhkan Naaman. Walaupun dia dengar firman Tuhan, kenapa sih mesti ini? Tapi firman Allah berkata, akhirnya dia juga pergi mandi, celupkan diri di sungai Yordan. Tuhan Allah mau Anda percaya. Jangan pakai logika untuk menilai firman Tuhan, saudara. Kalau kau bilang apa, bikin saja, akan jadi. Jadi Kapernaum mendapat kecaman dari Tuhan. Dan semua itu terjadi. Saudara, dengar, ratusan tahun kemudian Kapernaum dilanda beberapa kali oleh gempa bumi. Gempa bumi pertama pada abad 4 Masehi meratakan sebagian besar kota Kapernaum. Disusul gempa bumi yang kedua pada abad ke-7 Masehi yang menyebabkan kerusakan besar. Dan yang berikut Kapernaum ditinggalkan pada abad 11 Masehi setelah gempa bumi ketiga meluluh rantakan kota tersebut. Kita lihat apa yang Tuhan bilang, Tuhan genapi. Dan para situs arkeologi dari Italia mulai menganalisa, menggali situs tersebut pada tahun 1920 dan mereka menemukan sisa-sisa pada tahun 1981. Saudara, 1981. Jadi Kapernaum menjadi peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita setiap hari ke gereja, ke komsel, ke ibadah youth. Kita setiap hari mendengar firman Tuhan, mungkin saat hidup pagi, atau kita sering firman Tuhan dengan teman-teman. Tetapi kita tetap keras hati tidak mau bertobat. Kita tetap keras hati tidak mau menerima firman Tuhan. Kalau Anda sudah tahu kebenaran tetapi tetap saja buat fasik, buat jahat, Anda pasti akan jatuh dari tempat yang tinggi. Anda akan terhempas, terlempar seperti Kapernaum yang diturunkan sampai ke dunia orang mati atau Hades. Kapernaum tinggal hanya puing-puing, menjadi reruntuhan selama berabad-abad. Dan saudara tahu saat ini penghuni Kapernaum, di Kapernaum itu hanya ada gereja Ortodoks Yunani. Dan ada di sana saudara biarawati yang beberapa orang. Saya dan Mami datang di situ. Dan kami pergi juga ke Danau Galilea sebentar untuk lihat yang bagian Tiberias. Sangat menyedihkan saudara. Atmosfernya itu sangat menyedihkan. Dan waktu kami lihat Kapernaum sangat menyedihkan saudara. Itu dari orang-orang yang tidak mau bertobat dan percaya sama Tuhan. Saya minta Anda tolong kasih naik Kapernaum dari ini dia nih. Ini sinagoge saudara. Ini tadi dibuat dari batu-batu hitam yang tadi saya bilang. Tapi sudah karena beberapa kali perbaikan dia pakai putih. Ini saja. Ini yang ada. Dan rumah Simon Petrus itu bagian depan ini saudara. Itu. Tapi yang ada adalah puing-puing. Yang kami duduk itu satu pohon yang rimbun bagus sekali. Duduk di situ dan saya memang lihat kehancuran untuk kota Kapernaum. Sangat menyedihkan. Kalau Anda tidak mau bertobat, sekalipun sudah bilang-bilang tidak mau bertobat dan Anda tidak mau percaya, kehancuran datang. Apa yang Yesus katakan itu terjadi, terbukti. Jadi ketika wisatawan memasuki Kapernaum yang modern saat ini, mereka tidak lagi menjumpai Kapernaum yang bagus. Mereka tidak menjumpai lagi Kapernaum yang indah. Yang mereka dapatkan itu. Mengapa saudara? Apa sudah temukan itu lagi? Semua sudah hancur. Yang ada adalah tulisan Kapernaum, kota Yesus. Karena Yesus memang berkarya di situ. Dan ini ada wisatawan dari Air Hidup Ambon. Kota Kapernaum, kota Yesus. Ini batu-batu hitam ini yang masih ada. Tetapi yang lain tuh batu-batu sudah putih dan sudah hancur berkeping-keping. Mungkin satu lagi yang kami ada foto di satu lagi Eten. Ini dia. Ini sinagoge. Saya percaya satu saat Bapak Ibu akan pergi ke situ.
Saya percaya anak-anak muda Karya Hidup Ambon akan pergi ke situ. Dan saya sedih saudara. Waktu saya siapkan khotbah ini, saya bilang, Tuhan saya mau kasih apa? Kasih tentang Kapernaum. Selama saya siapkan materi, saya sedih saudara. Seharusnya ditinggikan. Mereka dapat keistimewaan dari Tuhan. Karena markas Tuhan melayani itu Kapernaum. Itu kota Yesus. Yesus betul hidup di Nazaret. Tetapi 3/2 tahun markasnya ada di Kapernaum. Tapi saya lihat ketika orang Kapernaum tidak percaya sama Tuhan. Sekalipun lihat banyak mujizat. Dan tidak mau bertobat dari kehidupan yang berdosa. Akhir hidup. Yang ini saya yang bagus saudara. Yang sisa saya nggak ada lagi. Cuma puing-puing. Apa yang Yesus katakan itu terjadi. Yang mulai hari ini kita bertobat dari hidup kita yang salah. Kita kembali kepada Tuhan. Jangan pertahankan hidup yang salah. Saudara akan menderita. Kembali ke jalan Tuhan. Dan mulai percaya sama Tuhan. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, lah mujizat itu pasti terjadi. Kenapa Anda tidak mau percaya? Cuma mengeluh terus. Apakah Tuhan tidak sanggup? Tuhan sanggup. Karena tadi saya bilang Tuhan bawa saya. Itu tidak gampang saudara. Itu uang yang banyak. Tapi kenapa Tuhan bawa saya? Karena saya percaya Tuhan, saya pegang janjinya dan Tuhan bawa saya. Nah, kalau Bapak Ibu diberkati katakan amin.